Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Pertandingan seru tersaji di King Abdullah Sport City, di mana tuan rumah Arab Saudi secara mengejutkan gagal meraih kemenangan atas lawannya Indonesia. Sebuah hal yang bisa dikatakan wajar karena Indonesia memang berani. Selain disiplin dalam menjaga lini pertahanan, para penyerang timnas juga sudah menunjukkan progres yang lumayan. Buktinya, mereka berani menyerang Arab Saudi yang notabene adalah salah satu kekuatan besar di Asia. Sebuah hal yang membuat Yoon Ki-hoon bangga karena kerja kerasnya paling tidak sudah mulai membuahkan hasil meski belum terlalu maksimal. Dan untuk itu, lihatlah reaksi Yoon Ki-hoon melihat permainan para penyerang timnas Indonesia. Iya, beberapa waktu yang lalu, timnas Indonesia memutuskan untuk merekrut Yoon Ki-hoon sebagai pelatih striker. Ia didatangkan atas rekomendasi langsung dari Shin Tae-yong selaku pelatih kepala. Harapannya, pelatih berusia 41 tahun itu membuat para penyerang Indonesia menjadi gacor dan mencetak gol. Tentu sebuah beban berat yang harus dipikul oleh Yoon Ki-hoon, karena jujur saja, sampai saat ini striker timnas Indonesia dapat dikatakan sangat kurang. Hal ini terbukti dalam syaratnya gol yang disumbangkan oleh para penyerang. Tugas Yoon Ki-hoon semakin berat karena saat menjalani debutnya sebagai pelatih Indonesia langsung berhadapan dengan Arab Saudi. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap yakin jika para penyerang Indonesia bisa memberikan kejutan. Alasannya adalah karena Yoon Ki-hoon sudah memberikan resep bagaimana menjadi penyerang yang baik. Entah itu untuk Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, Dimas Drajat, Hoki Caraka, maupun Ramadan Sananta. Pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi akhirnya dimulai. Dan ternyata Shin Tae-yong memainkan Rafael dan Oratmangun di lini depan. Dua pemain itu mendapatkan bantuan dari Witan Sulaiman di posisi penyerang sayap. Saat babak pertama berjalan, secara luar biasa, para penyerang timnas mulai menunjukkan progresnya. Puncaknya, yang terjadi pada menit ke-19 saat kerjasama apik Rafael dengan Witan mampu dimanfaatkan dengan sempurna oleh Ragnar Oratmangun. Ya, pemain FC Dender tersebut sebelumnya berhasil mengkecoh dua pemain Arab Saudi sebelum melepaskan tembakan ke gawang. Tendangannya yang akhirnya membuahkan gol bagi Indonesia. Melihat gol tersebut, Yoon Ki-hoon langsung kegirangan di tribun timnas karena akhirnya striker bisa cetak gol. Meski sempat mengenai Sandy Walsh, namun gol tersebut secara sah tetap atas nama Ragnar Oratmangun. Sebuah hal yang membuat Indonesia akhirnya kembali bisa mencetak gol lewat strikernya. Karena momen seperti itu terakhir terjadi pada bulan Maret yang lalu, ketika Ramadan Sananta berhasil mencetak gol ke gawang Vietnam, dan setelahnya Indonesia selalu mencetak gol bukan dari strikernya, entah itu gelandang maupun pemain bertahan. Usai mencetak gol untuk timnas, Ragnar memberikan sebuah pesan jika ini hanya awal. Ia berjanji untuk bermain lebih baik dari pertandingan ke pertandingan selanjutnya. Indonesia akan menjamu Australia. Bagi Ragnar itu adalah kesempatan bagi para penyerang Indonesia untuk menunjukkan kualitasnya. Karena para pemain pasti diuntungkan mendapatkan dukungan langsung dari fans yang memadati Gelora Bung Karno. Momentum untuk memberikan yang terbaik hasil melawan Arab bisa menjadi motivasi kami untuk lebih baik ke depannya selanjutnya. Melawan Arab, mereka adalah tim bagus, tapi kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, kata Ragnar Oratmangun usai pertandingan. Penyerang Indonesia masih memiliki kelemahan. Selain menunjukkan progres yang cukup baik, pertandingan melawan Arab Saudi juga bisa membuktikan jika penyerang Indonesia masih memiliki kekurangan, terutama fisik para pemain yang dianggap masih sangat lemah. Contohnya yang ditunjukkan oleh Rafael Strijk, di mana pada babak kedua Rafael terlihat keteteran dalam melakukan serangan.
sehingga hasilnya tidak maksimal. Selain soal fisik, keputusan para penyerang Indonesia juga dapat dikatakan masih kurang, karena mereka sering dibingungan ketika sudah berada di depan kotak penalti. Mari kita doakan saja, semoga para penyerang Indonesia bisa lebih tenang dalam melakukan serangan, karena jika masalah ini bisa teratasi, kami yakin gol demi gol bisa tercipta dari mereka. Selain soal ketenangan fisik dari para pemain agar lebih ditingkatkan lagi, karena nyatanya mereka tak mampu bermain prima selama 90 menit. Tapi soal ini masih diterima karena tampaknya para pemain tersebut belum terbiasa dengan suhu panas yang berada di Arab Saudi.